Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Hari ini kita akan kembali membahas tentang XRP, namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang XRP, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita lihat XRP mengalami kenaikan harga sangat signifikan dalam 24 jam terakhir. Ini XRP naik 3,82% dalam 24 jam teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, di hari ini XRP diperdagangkan di angka 1,35 US dollar. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa informasi terbaru tentang XRP, teman-teman. Jadi, XRP ETF ini mampu bertahan dari arus keluar yang ada di market, teman-teman. Jadi, pada tanggal 28 Mei 2026, ETF spot Bitcoin dan Ethereum di Amerika Serikat mengalami arus keluar bersih sebesar 350,23 juta US dollar, melanjutkan tren kehati-hatian institusional selama beberapa hari, teman-teman. Namun sebaliknya, untuk ETF XRP ini berhasil menarik arus masuk sebesar 1,77 juta US dollar, semuanya melalui produk Bitbase, teman-teman. Jadi permintaan selektif ini menunjukkan ketahanan relatif XRP sebagai pilihan altcoin defensif di tengah periode resiko pasar yang menurun untuk ETF kripto secara umum, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa ini adalah sinyal netral hingga bullish untuk XRP karena menunjukkan adanya permintaan institusional yang terus-menerus dan khusus meskipun modal keluar dari ETF kripto besar. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa beberapa investor melihat XRP sebagai aset yang berbeda dengan katalis sendiri, terpisah dari sentimen makro yang menekan Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Kemudian update informasi berikutnya, XRP Ledger Foundation memperkenalkan rancangan proposal bernama AMM Swappable Curve. Jadi proposal ini bertujuan memperluas model pertukaran terdesentralisasi jaringan di luar model produk kontan pada saat ini dengan menambahkan stable swap untuk stablecoin dan aset dunia nyata atau RWA, teman-teman, serta adanya opsi likuiditas terkonsentrasi. Jadi ini akan memungkinkan para pembuat pool likuiditas memilih kurva harga yang paling efisien untuk pasangan aset mereka. Jadi apa artinya teman-teman? Ini adalah sebuah perkembangan jangka panjang yang positif untuk kegunaan XRP karena dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi modal dan mengurangi slippage di DEX XRP Ledger. Jadi jika diadopsi, hal ini akan membuat XRP Ledger itu lebih kompetitif di bidang DeFi dan tokenisasi aset dunia nyata dan berpotensi mendorong kasus penggunaan baru dan volume transaksi untuk XRP, teman-teman. Jadi itulah dua informasi terbaru. Kemudian kita lihat untuk XRP hari ini naik 3,93%, diperdagangkan di angka 1,36 US dollar. Ini kita lihat untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 84,29 miliar US dollar, menempati peringkat kelima di coin market cap, teman-teman. Kemudian untuk volume transaksinya dalam 24 jam mengalami penurunan 1%, ada di angka 2,44 miliar US dollar, teman-teman. Jadi pertanyaannya, mengapa harga XRP ini mengalami kenaikan, teman-teman? Jadi XRP naik 3,16% menjadi 1,36 US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini jauh mengungguli Bitcoin yang cenderung mendatar, teman-teman.
Jadi kenaikan ini terutama didorong oleh adanya katalis institusional, teman-teman. Jadi adalah katalis utama. Jadi ini kita lihat ada katalis institusional pengungkapan ETF XRP oleh Morgan Stanley, teman-teman. Jadi Morgan Stanley mengungkapkan kepemilikan dalam ETF yang berfokus pada XRP dalam laporan SEC kuartal pertama tahun 2026. Ini adalah sebuah tanda nyata penerimaan institusional yang semakin meningkat, dan berita ini bertepatan dengan lonjakan volume menjadi 107,9 juta XRP, dan ini mendorong harga melewati resisten di 1,29 US dollar, teman-teman. Jadi apa artinya ini, teman-teman? Artinya bahwa Wall Street itu secara bertahap mengintegrasikan XRP ke dalam produk mereka, memberikan dukungan fundamental di tengah arus keluar pasar yang lebih luas, teman-teman. Jadi yang harus kita perhatikan adalah data arus masuk ETF yang berkelanjutan dibandingkan dengan arus keluar dari dana Bitcoin dan Ethereum. Kemudian kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi walaupun hari ini mengalami kenaikan 3%, dan ada sinyal pembalikan arah di indikator stokastik, kita lihat garis biru memotong garis kuning ke atas, ini tanda-tanda sinyal pembalikan arah, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat trennya, ini trennya masih belum jelas, teman-teman, karena harga masih berada di antara EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Jadi kita tunggu besok atau lusa. Kalau misalkan besok ini harga penutupannya berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, nah itu berarti tanda-tanda secara tren jangka pendek itu adalah tren kenaikan, teman-teman. Tetapi untuk hari ini trennya masih stagnan, belum jelas, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lihat technical analysis dari TradingView. Untuk moving average sinyalnya adalah strong sell, penjualan yang sangat kuat. Untuk oscillator netral, kemudian kalau oscillator kita gabungkan dengan moving average, hari ini kita mendapatkan sinyal sell untuk XRP berdasarkan analisa dari TradingView, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 12 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 4 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.